Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wafik Zaitunah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tree dalam struktur data. Nah, jadi apa itu struktur data tree? Tree atau pohon merupakan struktur data nonlinear yang merepresentasikan hubungan hierarkis antar elemen. Nah, berbeda dengan array atau linked list yang bersifat linear atau segaris, tree mengorganisir data secara bertingkat, mirip dengan struktur organisasi atau silsilah keluarga. Karakteristik dari tree ini yang utama yaitu yang pertama dia mencerminkan hierarki seperti yang ada di dunia nyata atau sistem kasta. Kemudian dia sangat efisien untuk pencarian data dan terdiri dari node atau simpul dan edge atau garis. Kemudian, konsep dari tree ini memiliki root, child, parent, dan leaf, yang dimana root atau dalam bahasa Indonesia artinya akar, merupakan node paling atas dari sebuah tree. Dia ini tidak memiliki parent dan hanya ada satu root dalam setiap tree. Nah, parent ini merupakan node yang memiliki cabang di bawahnya. Nah, cabang di bawahnya inilah yang disebut sebagai child atau node turunan langsung dari node yang ada di atasnya. Kemudian di dalam tree ini juga ada yang dinamakan subtree. Nah, subtree ini merupakan bagian dari tree yang juga merupakan sebuah tree mandiri jika dipisahkan dari root utama. Nah, untuk lebih jelas, di sini bisa dilihat ada visualisasi struktur tree. Ya, jadi di tree itu ada yang namanya node atau tempat penyimpanan data, itulah yang A, B, C, D, E, F, G, dan H ini. Kemudian ada edge atau penghubung antar dua node. Itu ialah garis-garis dari A ke B, A ke C, garis-garis merah ini. Kemudian ada namanya height, yaitu jumlah level dari root ke leaf yang paling jauh. Yaitu di sini rootnya itu adalah A. Kemudian lift terjauhnya itu di sini ada lift node-nya itu ada G dan H. Tadi kan dikatakan lift itu merupakan node paling jauh. Jadi node paling jauhnya ini ada G dan H. Nah, lift terjauh atau node paling jauh yang paling jauhnya itu yaitu ada H. Jadi height-nya itu atau jumlah levelnya itu dihitung dari A ke H, yang dimana A ini level 0, B dan C ini merupakan level 1, D, F, H, G ini level 2, maka H ini level 3. Maka height atau tinggi dari tree ini merupakan 4, merupakan 3, karena levelnya itu dihitung dari level 0, bukan level 1. Nah, di sini bisa dilihat di gambar, A ini merupakan root. Nah, edge-nya itu garis-garisnya ini, kemudian B itu adalah parent node yang merupakan induk dari node-node di bawahnya. Jadi di bawah root itu ada parent node. Nah, anak dari parent node ini disebut sebagai child node, yaitu ada child node D, E, F. Jadi D, E, F ini merupakan child node dari parent B. Kemudian G ini merupakan child node dari parent C. Nah, B dan C ini merupakan siblings atau saudara. Sama seperti D, E, dan F ini mereka juga sibling atau saudara. Nah, leaf node itu seperti yang saya katakan tadi merupakan node paling jauh dari root. Nah, yang paling jauh dari root itu ada G atau ujung dari cabang rootnya itu. Di sini ada G, di sini ada H. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai binary tree. Jadi binary tree ini merupakan jenis tree di mana setiap node maksimal hanya boleh memiliki dua anak. Kedua anak tersebut biasanya disebut sebagai left child atau anak di sebelah kiri dan right child atau anak di sebelah kanan. Nah, jadi karena dia maksimal hanya memiliki dua anak, jadi gambarnya seperti ini. Mirip seperti yang tadi, hanya saja penyebutan anaknya itu ada disebut sebagai left child dan right child. Sisanya sama, ada root yaitu yang paling atas, yang B dan C ini siblings, dan leaf node-nya itu yaitu yang paling terjauh yaitu D, E, dan F. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai binary
search tree atau BST. BST ini merupakan varian atau jenis-jenis dari binary tree yang memiliki aturan penempatan data yang ketat untuk mempercepat pencarian. Nah, aturannya itu ada dua. Yang pertama ada aturan kiri dan aturan kanan. Aturan kanan ini mengatakan bahwa nilai not pada subtree kiri harus selalu lebih kecil dari nilai root atau nilai yang di atasnya. Kemudian aturan kanan menyatakan sebaliknya, yaitu not harus lebih besar dari nilai root. Nah, untuk lebih jelas, binary search tree ini dia itu melakukan pencarian yang efisien. Dengan struktur BST, kita bisa membuang setengah kemungkinan data setiap kali kita berpindah satu level ke bawah. Nah, contohnya itu misalnya terdapat data yaitu 10, 5, 15, 3, 7, 12, dan 20. Nah, untuk membuat binary tree berupa BST-nya, jadi kita menuliskan data pertama terlebih dahulu. Nah, data pertama ini merupakan 10. 10 inilah kita buat sebagai root-nya yang paling atas. Kemudian kita lihat data kedua dan ketiga. Nah, tadi dikatakan di aturan kiri itu harus lebih kecil dan di aturan kanan harus lebih besar. Jadi kita lihat 5 dan 15. Yang lebih kecil dari 10 itu 5. Maka 5 diletakkan di sebelah kiri dari rootnya. Kemudian 15 lebih besar, maka diletakkan di sebelah kanan. Kemudian kita melihat lagi data keempat dan kelima. Nah, jadi BST ini itu dimulai dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini ada data 5. Jadi kita lihat 5 ini mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dari 3 dan 7. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka dibuat di sebelah kiri. Kemudian dibuat 7 ini di sebelah kanan karena lebih besar dari 5. Nah, kemudian ada data 12 dan 20. Karena 5 anaknya sudah 2, karena tadi binary tree itu kan tidak boleh lebih dari 2 anaknya, hanya maksimal 2. Maka kita berpindah ke data di sebelah kanan yaitu 15. Nah, dilihat 12 ini lebih kecil atau lebih besar. Karena lebih kecil diletakkan di sebelah kiri. Dan 20 lebih besar maka diletakkan di sebelah kanan. Jadi, efisiensi dari BST ini ialah jika kita mencari angka 15 dan root bernilai 10 seperti contoh, nah kita langsung tahu harus mencari ke arah kanan atau right subtree. Karena otomatis kan kita mencari angka 15, sedangkan rootnya 10. Maka otomatis kita mencari ke sebelah kanan karena angka 15 itu lebih besar dari 10. Kemudian, penerapan dari binary tree atau tree ini itu contohnya adalah pada sistem file komputer. Nah, jadi sistem file komputer itu seperti pada sistem operasi Windows dan Linux, itu menggunakan tree untuk mengatur folder dan file. Nah, di sini ada gambarnya. Dia itu bercabang-cabang. Jadi dia ini contoh dari tree ya, bukan binary tree karena ada cabang yang memiliki lebih dari 2 anak. Nah, dalam sistem ini yang berfungsi sebagai rootnya itu yaitu partisi drive C atau partisi D dan lain-lain tergantung pada komputer atau laptopnya masing-masing. Kemudian internal node-nya itu atau node-node anak-anaknya itu dan parent node-nya itu merupakan folder atau directory. Dan leaf node atau node paling ujung itu merupakan file akhir yang biasanya berupa image, dokumen, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini, tree itu diibaratkan sebagai tulang punggung pengorganisasian data-data modern. Tanpa adanya tree, pencarian file di komputer atau rendering halaman web akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari saya pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sampai jumpa di next video. Dadah!